sudah kami persiapkan lesehan di depan Anda ya yang mau tiduran. Bahkan ada lesehan gratis, tinggal masuk bagi Anda yang mau istirahat ya. Kalau di sini tidak dibolehkan untuk tiduran karena banyak orang lain di bawah mau pada duduk ya. Oke, jadi saya ulangi, satu bangku sangat berguna untuk orang lain, betul? Iya, oke ya, oke. Para penumpang yang saya muliakan, di sini saya pribadi atas nama karyawan kapal ini ya mendapat amanat dari Bapak pimpinan kapal ini untuk memberitahukan tentang cara pakai alat keselamatan, sekaligus kami beritahukan di mana alat keselamatan disimpan. Kenapa? Karena Pak sering kejadian kapal mengalami musibah ya, dan di saat kapal musibah kecelakaan biasanya yang jadi korban adalah para penumpang ya. Penyebabnya Bapak Ibu ada dua ya. Yang pertama, penumpang itu bingung dan panik langkah apa yang harus dilakukan di saat kapal musibah. Yang kedua, tidak bisa berenang ya. Mohon maaf Bapak Ibu, penumpang di sini ada nggak yang tidak bisa berenang? Banyak ya. Oke, yang tidak bisa berenang jangan berkecil hati, karena keselamatan jiwa Anda di kapal kami ini tentunya diutamakan dan akan ditolong oleh alat ini Pak. Nih ya, Ibu wajib tahu ya. Kenapa wajib tahu? Karena waktu kejadian kapal Baugajaya di laut ini mengalami tenggelam di Bakau, itu banyak sekali memakan korban. Korban itu adalah penumpang yang tidak tahu cara pakainya ya. Oke, nah supaya tidak ada korban lagi di saat kapal musibah, alat ini sudah kami persiapkan untuk Anda ya. Oke, Bu, untuk yakin di sini kalau terjadi kecelakaan nanti ngambilnya di lemari sini ya. Nih, ini semuanya alat pelampung atau baju renang. Ini contohnya, oke. Sengaja pintunya nggak dikunci biar gampang diambil ya Pak. Nah, sementara di sini Pak, kalau terjadi apa-apa dalam perjalanan, nanti ngambilnya di lemari sini Pak ya. Tuh, oke. Lemarinya nggak dikunci. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau udah diambil, tentunya dipakai digunakan, oke. Cara pakai menggunakan alat penolong ini udah pada tahu apa belum? Belum tahu ya. Ini mohon maaf ya Pak, saya tidak contohkan cara pakai karena gambar cara pakainya udah ada ya. Yuk, mari lihat ke depan baik-baik supaya kita selamat kalau kejadian kapal ya. Ini cara pakainya Pak, mohon dilihat. Nih, dari nomor 1 hingga nomor 5, ini cara pakainya sudah ada ya Bu ya, tinggal lihat aja nanti. Oke? Nah, intinya Pak, di saat kapal mengalami musibah, Anda pakai alat ini, kemudian Anda lompat ke laut, dijamin akan selamat ya, meskipun tidak bisa berenang. Kenapa selamat? Karena posisi Anda begitu sampai di air laut, posisinya akan terapung ya atau ngambang di lautan ya. Ingat, kalau sudah terapung di laut nanti, jauhi kapal supaya badan kita tidak masuk ke dalam kapal, kita jauhi dengan cara berenang ya. Dan nanti akan datang tim penolong dari Satuan Basarnas atau Polisi Airut akan menolong Anda ya, dan Anda cukup memanggil dengan alat yang tersedia ya Bu, Pak. Oke, para penumpang, ini namanya peluit. Peluit ini gunanya untuk minta tolong, caranya ditiup seperti ini ya. Usahakan berkali-kali meniupnya supaya terdengar oleh tim penolong ya. Begitu Bapak Ibu, himbauan ini bentuk kasih sayang
ini beruntung buat Anda yang naik kapal ini Pak. Perjalanan kapal saat ini cuma 1 jam 50 menit. Kenapa? Karena di depan kita kapal Joy lagi bongkar muat. Jadi kapal kita ini tidak menunggu, langsung masuk Bapak. Kau tahu, saya kan pegawai di sini, otomatis koordinasi dengan lapangan lewat HT ini ya. Jadi perjalanan kapal saat ini dipercepat karena belum ramai yang arus baliknya ya. Jadi kita nanti sadar di Merak kalau ada halangan tepat jam 12 lewat 20 menit ya, kalau gak ada halangan. Itu jadwal tadi yang saya terima dari pihak ASDP ya. Oke. Nah Bapak Ibu yang mau cari toilet ya, yang mau cari toilet kamar mandi, toiletnya Bu ada di bawah sana turun tangga ya. Kamar mandi untuk laki-laki, perempuan atau wanita, kamar mandinya ada di bawah turun tangga ya. Dan yang mau cari musola, musolanya sama ada di bawah tinggal turun tangga juga. Ada yang punya pelobet? Kalau Anda punya pelobet, kalau mau dicas biar lebih aman, silakan bawa ke kantin kami. Kantin kami menerima cas HP aman terjamin ya Pak ya. Dan yang belum makan sebaiknya makan dulu, jangan kosongin perut. Kenapa? Angin laut sangat tajam, mengandung zat garam tinggi ya, bahaya. Jadi yang belum makan makan dulu. Kalau nggak bawa makanan, di sini ada kopi sebagai pengajar perut. Yang mau ambil aja silakan, jangan ragu-ragu ya. Oh dibayar oh. Saya kan cuma nawarin aja ya. Kalau gratis nanti Bapak Joko Widodo nya marah ya. Oke. Ini alatnya tak simpan kembali ya Bu, karena tidak dijual. Oke. Nah di sini aja ya. Iya. Oke. Para penumpang, ini ruangannya gratis, nggak ada pungutan biaya. Kenapa? Karena ruangannya ekonomi kelas 3 ya, aman dan gratis buat Anda. Meskipun aman, tolong ya jangan memberikan kesempatan bagi pencopet, karena banyak kejadian akibat lalai, akibat tidur, kehilangan Bapak. Karena kalau hilang barang Anda di atas kapal ini berbentuk apapun, resiko ditanggung sendiri. Jadi kami mohon agar hati-hati dan waspada ya, menjaga barang buat Anda. Itu aja Pak. Oh ya, kenapa saya makan? Karena begini Pak, 3 hari yang lalu ada kejadian, itu kejadiannya kepada penumpang bis. Ada penumpang bis AFS duduk di sini Pak. Waktu naik kapal keadaan tersenyum, tiba-tiba dari bangku jatuh ke lantai. Tangan sama kaki kelepon-kelepon persis kayak orang kaya. Saya penumpang rame ya, tidak ada yang mau menolong. Kenapa? Kata penumpang lain kalau ditolong takutnya kena corona ya, takut menular katanya kalau dibantu. Akhirnya penumpang yang pingsan dibawa ke ruang klinik ke dalam, diobati sama perwira kapal. Dengan izin Allah itu penumpang pingsan sadar dan sehat kembali ya. Ternyata itu penumpang pingsan bukan kena corona, melainkan terkena angin laut gara-gara kosongin perut. Karena tidak ada yang dicerna oleh usus, jadi kena angin terjadilah pingsan dan kena angin duduk ya. Nah pesan Bapak Kapten, karena kapal kami nggak ada tim dokter, yang belum makan makan dulu ya.